Halo, perkenalkan nama saya Riki Gusanto Kurniawan. Saya seorang neurointervensionis di Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Jakarta. Seiring dengan kemajuan teknologi dalam dunia kedokteran dan juga perkembangan ilmu penyakit saraf, kini kita dapat mengevaluasi pembuluh darah otak secara langsung menggunakan teknologi baru, teknologi yang disebut Digital Subtraction Angiography atau disebut pula DSA dengan disingkat DSA, atau mungkin bagi orang awam dikenal sebagai kateterisasi otak. DSA atau kateterisasi otak ini adalah prosedur kedokteran yang mampu memvisualisasikan aliran di dalam darah secara live, secara langsung. Di bidang neurologi, kita berfokus pada pembuluh-pembuluh darah di bagian kepala dan leher yang mengalirkan darahnya untuk otak dan medula spinalis. Modalitas sebelumnya, selain dengan DSA, kita mengenal adanya transcranial Doppler. Kita mengenal carotid duplex, atau mungkin yang lebih advance lagi, dengan CTA, CT angiografi ataupun MR angiografi. Apa itu yang dimaksud dengan subtraksi digital angiografi atau DSA atau kateterisasi otak? DSA merupakan prosedur diagnostik untuk mengambil gambar permukaan bagian dalam lumen pembuluh darah. Prosedur ini digunakan untuk mengambil gambaran arteri dan vena. DSA merupakan suatu teknik fluoroskopi, teknik untuk menangkap gambar secara beruntun atau seperti film, seperti video, menggunakan ronsen digital kompleks. Media kontras khususnya ini digunakan untuk mewarnai dari darah tersebut. Ketika disuntikan ke dalam pembuluh darah, hal ini akan memperjelas tampilan dari pembuluh darah. Gambar yang diambil itu adalah sebelum dan sesudah penyuntikan pewarna kontras. Sehingga akan memperjelas tampilan pembuluh darah dengan cara menghilangkan digital gambar sebelum penyuntikan kontras. Apa tujuan dari pemeriksaan ini? Seperti saya katakan tadi, adalah untuk mengevaluasi pembuluh darah yang ada di otak maupun di medula spinalis. Tujuannya ada dua, yaitu untuk diagnostik, adalah untuk mendeteksi kelainan pembuluh darah, kelainan vaskularasi oleh karena tumor, ya, atau kelainan yang lain. Pasien hanya perlu melakukan persiapan berupa puasa selama 4 jam, pengecekan HB dan leukosit, dan juga pengecekan fungsi ginjal. Karena penggunaan kontras nantinya akan dieliminasi melalui ginjal. Jadi fungsi ginjal juga harus baik. Pasien, selain itu, diagnostik ini tujuannya adalah untuk melihat apakah ada kelainan-kelainan pembuluh darah. Misalnya santing antara arteri vena secara langsung. Pada kasus AVM, arteri venous malformation, atau fistula. Atau juga untuk mendeteksi adanya ya stenosis, penyempitan pembuluh darah dari lumen pembuluh darah. Sehingga yang nantinya akan menyebabkan aliran darah terganggu. Dan juga untuk melihat adanya kemungkinan aneurisma di otak. Aneurisma ini adalah suatu kelainan pembuluh darah di mana ada satu sisi pembuluh darah yang menipis. Seiring dengan waktu, karena ada tekanan tensi yang tinggi, ya, itu dapat menyebabkan pembuluh darahnya akan melembung, yang pada akhirnya akan menyebabkan pecah, akan menyebabkan subarachnoid hemorrhage. Tujuan DSA kedua adalah terapeutik.
pada kasus-kasus apa saja yang bisa kita lakukan pada terapeutik dengan menggunakan DSA ini? Yang pertama adalah kita dapat melakukan ya tindakan pemasangan stent pada kasus-kasus eh, penyempitan pembuluh darah, atau pada kasus-kasus stroke kita juga dapat melakukan tindakan trombektomi. Seperti kita ketahui, trombektomi ini merupakan suatu rekomendasi yang bisa kita lakukan pada kasus-kasus stroke akut. Sebelumnya, di masa lampau, kita hanya mempunyai senjata untuk stroke berupa IV thrombolysis. Namun, seperti kita ketahui juga bahwa IV thrombolysis itu kemampuannya, keberhasilannya untuk pembuluh darah yang besar itu kurang dari 20%. Saat ini kita ada kesempatan lebih, yaitu dengan menggunakan mesin DSA ini, ya, kita melakukan trombektomi. Bisa dengan di stent retriever maupun dengan aspirasi. Untuk pembuluh darah yang mengalami shunting, seperti misalnya pembuluh darah AVM pada kasus AVM atau fistula, dengan menggunakan teknik ini kita juga bisa melakukan tindakan embolisasi, yaitu di sumbat shunting tersebut, baik dengan menggunakan cairan agent untuk menyumbatnya maupun dengan menggunakan coiling. Sedangkan kasus-kasus pada aneurisma, kita juga bisa menggunakan teknik yaitu dengan coiling. Di masa lampau kita sangat terbatas lagi untuk melakukan coiling. Kita hanya bisa melakukan pengobatan secara operasi. Namun saat ini kita dapat melakukan tindakan coiling. Lebih non-invasif, lebih cepat length of stay-nya, dengan outcome yang sama baiknya. Saya kira sekian. Terima kasih. Semoga bermanfaat.